Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi Fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai usaha dan energi untuk part yang kedua. Pada part sebelumnya, kita telah membahas mengenai usaha. Pada part ini, kita akan membahas mengenai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam bidang mekanika terdapat beberapa macam bentuk energi, yaitu yang pertama energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak. Secara umum, besar energi kinetik suatu benda dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik satuannya joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon. Kemudian yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau ketinggiannya. Secara umum, besar energi potensial suatu benda dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial satuannya joule, M itu adalah massa benda satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian satuannya meter. Kemudian yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Secara umum, besar energi mekanik suatu benda dirumuskan EM sama dengan EK ditambah EP, di mana EM adalah energi mekanik satuannya joule, EK adalah energi kinetik satuannya joule, dan EP adalah energi potensial satuannya joule. Hukum kekekalan energi mekanik. Ketika benda bergerak tanpa adanya gaya luar yang bekerja, maka besar energi mekanik benda di setiap tempat atau setiap saat besarnya selalu sama atau konstan. Kita lihat gambar. Jika bola bergerak dari A ke B, maka besar energi mekaniknya itu sama, di posisi A itu sama dengan besar energi mekanik di posisi B. Jadi EMA itu sama dengan EM di B. Maka EK energi kinetik di A ditambah energi potensial di A itu sama dengan energi kinetik di B ditambah dengan energi potensial di B. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah benda bermassa 100 gram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Energi kinetik benda saat mencapai ketinggian 5 meter dari permukaan tanah adalah option pilihan yang A 5 Joule, B 15 Joule, C 20 Joule, D 50 Joule, dan E 150 Joule. Maka penyelesaiannya dari soal tersebut dapat kita ketahui benda jatuh bebas. Berarti kita misalkan gambarnya ada sebuah benda jatuh bebas dari posisi A ke posisi B. Bendanya bermassa 100 gram, berarti M-nya 100 gram, kita ubah menjadi kilogram, berarti 0,1 kilogram. Jatuh bebas dari ketinggian 20 meter, berarti HA-nya itu sama dengan 20 meter. Kemudian mencapai ketinggian 5 meter, berarti HB-nya 5 meter. Kemudian karena J jatuh bebas, maka kecepatan di A itu sama dengan 0, karena J jatuh bebas berarti tidak ada kecepatan untuk J jatuh ke bawah.
berarti VA nya sama dengan 0, sehingga energi kinetiknya juga sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah energi kinetik benda saat mencapai ketinggian 5 meter. Ketinggian 5 meter berarti yang ditanyakan adalah EK pada posisi 5 meter. EK B nya berapa? Maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa EM awal, EM di A, posisi di A itu sama dengan energi mekanik di B. EM A sama dengan EM di B, sehingga energi kinetik di A ditambah energi potensial di A itu sama dengan energi kinetik di B ditambah dengan energi potensial di B. EK di A itu sama dengan 0, berarti EP di A M kali G kali HA sama dengan EK B yang ditanyakan. EP di B M kali G kali HB, berarti M nya itu 0,1 G kali 10, HA nya itu 20 meter, sama dengan EKB ditambah dengan M nya 0,1, G nya 10, H di B nya itu 5 meter, sehingga 0,1 kali 10, 1 kali 20, 20 sama dengan EKB yang ditanyakan ditambah 0,1 kali 10 itu 1 dikali 5 sama dengan 5, sehingga 20 sama dengan EKB tambah 5, sehingga EKB nya sama dengan 20 dikurang 5. EK di B itu sama dengan 15 Joule. Cara cepatnya, trik cepatnya itu kita bisa gunakan EKB. EKB itu sama dengan M kali G kali delta H. Delta H itu berarti perubahan posisinya, berarti H A dikurang HB, sehingga 0M sama dengan 0,1 G kali sama dengan 10, delta H nya 20 kurang 5, 0,1 kali 10 itu 1 dikali 20 kurang 5, 15, 1 kali 15 sama dengan 15 Joule, sehingga energi kinetik pada benda ketika mencapai ketinggian 5 meter itu sama dengan 15 Joule. Jadi jawabannya adalah B, 15 Joule. Contoh soal yang kedua, sebuah bola bermassa 100 gram dilepas di titik P tanpa kecepatan awal, kemudian bergerak menuruni permukaan talang licin yang bentuknya seperti pada gambar berikut. Jadi ada bola di titik P menuruni ke talang, kemudian ada lingkaran. Kemudian ditanyakan adalah jika jari-jari R-nya sama dengan 45 cm dan G 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan bola saat meninggalkan titik B adalah, opsi pilihannya A 1 meter per sekon, B 2 meter per sekon, C 3 meter per sekon, D 4 meter per sekon, dan E 5 meter per sekon. Maka penyelesaiannya diketahui ada M sama dengan 100 gram, kemudian R nya 45 cm, berarti kalau kita ubah ke meter adalah 0,45 meter. G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian karena dia dilepas tanpa kecepatan awal, maka kecepatan di titik P itu sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan bola saat meninggalkan titik B, berarti VB nya berapa. Maka yang perlu kita ingat adalah kecepatan di B itu bisa kita cari dengan menggunakan akar 2G kali delta H. Maka VB itu kecepatan di B itu sama dengan akar 2G kali delta H, dimana VB sama dengan delta H nya itu sama dengan R, sehingga akar dari 2 kali 10 kali R, berarti VB nya sama dengan 2 kali akar dari 2 kali 10 kali R nya 0,45. 2 kali 10 itu adalah 20 kali 0,45 itu sama dengan 9, maka VB itu sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3 meter per sekon.
sekon, sehingga kecepatan bola saat menyentuh titik B adalah 3 meter per sekon. Jawabannya adalah yang B, C, sama dengan 3 meter per sekon. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.